Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, semester 2 dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Teori Kepribadian Humanistik dari Abraham Maslow yang diampu oleh Ibu Sulistianingsih MA. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari teori kepribadian itu sendiri. Apakah pengertian dari teori kepribadian? Teori kepribadian merupakan suatu studi yang mempelajari karakter atau kepribadian manusia yang membedakannya antara satu individu dengan individu lainnya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan secara otentik. Tidak ada manusia yang memiliki jenis kepribadian yang sama. Oleh karena itu, maka lahirlah rumpun keilmuan yang bernama teori kepribadian. Teori kepribadian ini merupakan suatu rumpun keilmuan dalam ruang lingkup psikologi yang mengamati perbedaan karakter atau kepribadian antara satu individu dengan individu lainnya. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu biografi dari Abraham Maslow itu sendiri. Abraham Maslow ini merupakan pencetus dari teori kepribadian humanistik yang berpandangan bahwa setiap manusia didorong tingkah lakunya oleh motivasi, dan motivasi itu merupakan latar belakang dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Abraham Maslow lahir di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York pada tahun 1908 Masehi. Maslow hidup pada masa banyak aliran psikologi kepribadian manusia. Contohnya seperti Sigmund Freud, William James, dan John B. Watson. Abraham mempublikasikan karyanya berupa buku dengan judul Motivation and Personality. Abraham Maslow wafat pada tahun 1970 di California, Amerika Serikat. Kemudian konsep kepribadian teori humanistik Abraham Maslow. Ada 4 konsep kepribadian menurut teori Maslow. Yang pertama adalah pendekatan holistik terhadap motivasi. Yang kedua adalah kompleksitas motivasi. Kemudian yang ketiga adalah individu akan terus termotivasi oleh lebih dari satu kebutuhan. Dan yang keempat adalah semua manusia didorong oleh kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan dasar. Pendekatan holistik terhadap motivasi berarti bahwa setiap individu atau manusia itu dilihat secara keseluruhan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia itu dapat dilihat melalui keseluruhan manusia itu sendiri. Misalnya seperti ini. Ketika manusia lapar, itu yang dilihat menurut teori Maslow ini berarti yang lapar adalah seluruh dari manusia itu sendiri, bukan dari perutnya saja. Kemudian kompleksitas motivasi. Kompleksitas motivasi berarti bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya didorong oleh satu motif saja, melainkan merupakan hubungan dari beberapa motif. Kemudian yang ketiga yaitu individu akan terus termotivasi oleh lebih dari satu kebutuhan. Ketika individu telah berhasil atau terpuaskan memenuhi kebutuhan dasarnya, individu akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lain. Kemudian yang keempat adalah semua manusia didorong oleh kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan dasar yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kebutuhan dasar yakni kebutuhan yang sifatnya fundamental dan harus dipenuhi oleh setiap manusia demi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini sifatnya umum, general terhadap semua manusia pada semua spesies dan lintas budaya. Konsep fundamental bagi teori Maslow adalah tingkah laku manusia itu didorong oleh kebutuhan yang sama pada seluruh spesies dan budaya. Suatu kebutuhan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Di sini ada ketiga kriteria yang dikatakan sebagai
prasyarat kebutuhan dasar itu sendiri. Yang pertama adalah menimbulkan penyakit atau pengaruh negatif bila tidak terpenuhi. Contoh, ketika manusia kekurangan asupan makanan atau gizi, maka akan timbul berbagai penyakit. Kemudian yang kedua adalah memberi dampak positif bila terpenuhi. Ketika manusia berhasil terpenuhi asupan gizinya, maka itu akan memberi sumbangan kekuatan atau energi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian syarat yang ketiga adalah dalam keadaan mendesak, individu akan lebih mengutamakan kebutuhan itu dibanding kebutuhan lainnya. Misal, individu akan lebih mementingkan kebutuhan akan makanan daripada kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian hierarki kebutuhan Maslow. Konsep hierarki kebutuhan Maslow mengasumsikan bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah harus puas atau setidaknya relatif puas sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi menjadi motivator. Adapun beberapa kebutuhan dasar menurut Maslow adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang pemenuhannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa bergerak pada kebutuhan setingkat di atasnya. Adapun kebutuhan fisiologis ini seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman berarti kebutuhan akan perlindungan dari segala macam hal-hal yang membahayakan bagi diri manusia. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengakuan dan kasih sayang. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa amannya, manusia cenderung akan mencari pengakuan dan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu, pada kebutuhan yang keempat, manusia memerlukan kebutuhan penghargaan atas diri, yakni kebutuhan akan dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yakni kebutuhan dengan tingkat yang paling tinggi. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan puncak yang dimana manusia dapat memanfaatkan semua potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Hakikat manusia menurut Maslow, manusia adalah keseluruhan yang padu dan teratur. Artinya, suatu tindakan atau perilaku manusia hanya memiliki satu motivasi saja. Dengan kata lain, pribadinya lah yang digerakkan oleh motivasi, bukan hanya sebagian orangnya. Misalkan, jika seseorang merasa lapar, maka yang lapar adalah seluruh dari dirinya, bukan hanya perutnya saja. Kembali pada konsep sebelumnya, berarti bahwa Maslow memandang manusia itu dilihat secara holistik. Semua respon yang dikeluarkan oleh manusia itu berdasarkan seluruh holistik dari kepribadiannya, bukan hanya pada satu hal saja. Kemudian selanjutnya adalah faktor penentu kepribadian. Menurut teori Maslow, kepribadian manusia ditentukan oleh motivasi. Motivasi yakni merupakan sebuah dorongan internal dalam diri manusia ketika ingin melakukan atau memenuhi hasrat dari keinginannya. Maslow mengatakan bahwa motivasi adalah hal yang mendasari perilaku manusia. Motif yang dimiliki manusia kemudian menggerakkan mereka dalam bertingkah laku dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dinamika kepribadian. Menurut teori Maslow, beliau menjelaskan bahwa karakteristik dari kepribadian manusia sebagai susunan dasar bertingkat yang saling berkaitan. Susunan dasar itu dikenal dengan istilah hierarki kebutuhan. Rancangan kebutuhan itu memberikan informasi tentang bagaimana tiap komponen kebutuhan itu saling berkaitan. Perkembangan kepribadian menurut teori Maslow adalah perubahan kondisi jiwa manusia yang bersifat kualitatif dan berorientasi pada penyempurnaan fungsional psikologis. Menurut teori Maslow, perkembangan kepribadian dapat dihambat oleh
belajar yang salah, tradisi yang keliru, sehingga kepribadian menyeleweng dari kodratnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah implikasi terhadap bimbingan konseling. Nah, pada layanan bimbingan konseling, teori Maslow memiliki peran yang sangat krusial. Konsep motivasi dan 5 kebutuhan dasarnya dapat memandu konselor dalam mengenali jenis kepribadian klien. Ketika konselor mampu memahami konsep motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia, konselor dibimbing untuk mampu menganalisa kebutuhan dari si klien, sehingga dapat membantu klien dalam memenuhi potensinya dan membantu dalam menciptakan kondisi yang optimal. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah implikasi terhadap bimbingan konseling. Nah, pada layanan bimbingan konseling, teori Maslow memiliki peran yang sangat krusial. Konsep motivasi dan 5 kebutuhan dasarnya dapat memandu konselor dalam mengenali jenis kepribadian klien. Ketika konselor mampu memahami konsep motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia, konselor dibimbing untuk mampu menganalisa kebutuhan dari si klien, sehingga dapat membantu klien dalam memenuhi potensinya dan membantu dalam menciptakan kondisi yang optimal.